wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makna qadha, yaitu kehendaki Allah akan segala asya. Yang dimaksud dengan qadha adalah kehendak Allah akan segala sesuatu. Segala sesuatunya itu adalah pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sedia kala azali. Sudah ada pada azali atas barang yang ada segala asya itu, atasnya pada masa yang senantiasa. Belum lagi diciptakan oleh Allah segala asya, segala sesuatu itu, Allah sudah menunaikan ketetapan-ketetapan. Makanya qadha itu artinya tunai. Sudah tunai pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sudah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu segala asya, sesuatu alam yang akan dijadikan oleh Allah. Sudah pada azali. Bukan pada zaman azali ya, pada azali aja. Nanti kalau dikatakan zaman, seolah-olah Allah itu mengalami masa. Pada azali, pada sedia kala azali ya. Jadi sebelum makhluk itu dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebelum makhluk itu dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah tunai di dalam menentukan dan menetapkan dia. Itu pada azali. Pada hakikatnya sebenarnya kita ini menjalankan apa yang menjadi qadha Allah, apa yang sudah tunai pada ilmu Allah. Bahkan pada ilmu Allah, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu, penghuni neraka dengan segala azab, penghuni surga dengan segala nikmat. Orang-orang yang menghuninya, berapa jumlahnya, berapa ahli zinahnya, berapa ahli fakir ilmunya, berapa orang yang diampuni, berapa orang yang dikeluarkan, semua sudah tunai pada ilmu Allah, pada qadha Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sudah tunai. Itu makna qadha ya. Dan makna qadar, qadar itu mengada oleh Allah, mengadakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sesuatu atas wajah yang tertentu yang telah ia kehendaki. Makna daripada qadar, kalau qadaro artinya kuasa ya, kalau qaddaro mengkadarkannya. Dan makna qadar yaitu menjadikan Allah akan sesuatu atas bentuk sesuatu, atas rupa atau macam sesuatu yang tertentu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala iradahkan dia, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dia.
Jadi ketetapan itu, ketentuan itu merupakan apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbeda dan tidak berlawanan antara kudrah, qadar dengan iradah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang ditetapkan dan yang ditentukan. Dia tidak lari dari itu. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu akidah yang sangat teliti, mencari dalil-dalil yang sahih. Karena kalau di akidah tidak boleh dalilnya itu kalau tidak dalil qat'i. Jadi dia tidak boleh dalil zanni. Akidah tidak boleh dalil zanni. Dalilnya mesti qat'i, sahih, pasti dalilnya. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya azab kubur dan nikmat. Tadi masalah qada sikit ada bahasa. Wajib kita percaya azab kubur dan nikmat. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan bahwa ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Nikmat kubur ada dan azab kubur pun juga ada. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmat kubur itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk menghibur mereka sementara nanti ditiup oleh Israfil. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika dia melewati pemakaman kubur. Ketika dia lewat di pemakaman kubur, dia menangis. Air matanya terus berderai dan membasuhi janggutnya. Janggutnya basah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Utsman Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya, akhiratnya kuat, ekonominya pun kuat. Berbicara kami tentang neraka, engkau tidak sedih ya Utsman. Tapi ketika kau lewat di perkuburan, kau menangis hingga membasahi janggutmu ya Utsman. Apa gerangan rupanya? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilun munazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah atau pintu awal daripada pintu akhirat. Wa najahu minhu, barang siapa yang sejahtera daripada kuburnya, sejahteralah dia. Dan barang siapa celaka dia di dalam barzahnya, maka celakalah kelak nanti dia di hari kiamat. Itulah alam kubur. Jadi kubur itu ahlu sunnah ada siksaan, ada azab kubur. Apa dalilnya lagi? Ketika Rasul mengantarkan kaum Ansar ke pemakaman, ke perkuburan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada azab neraka. 3 kali dibaca Nabi. Ini dalil menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Ya. Bukan tidak ada azab kubur. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal bara wa naqihi minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi
wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri. Bukan tidak ada. Yang tidak percaya siksa kubur itu golongan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tidak meyakinkan adanya siksa kubur. Apa sekte Mu'tazilah itu? I'zal, orang yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah itu berpecah menjadi 20. Ya, Syiah berpecah menjadi 22. Banyak itu ya, berpecah akidah. Karena orang Mu'tazilah, mereka selalu mengkedepankan rasional, logika mereka. Setiap mereka memutuskan satu permasalahan, mereka selalu mengutamakan akalnya, rasionalnya. Maka setiap yang tidak diterima oleh akal, maka tidak ada sama mereka. Makanya siksa kubur itu mereka tidak meyakinkan dia, karena tidak diterima oleh akalnya. Bagaimana menyiksa orang yang sudah hancur luluh menjadi lumpur, menjadi tanah tulang belulang. Itu makanya wajib bagi kita percaya tentang azab kubur dan nikmatnya. Wajib kita i'tiqadkan, menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa akan segala orang yang kafir. Segala orang yang kafir itu disiksa oleh Allah. Ya wailana man ba'assana min marqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Celakalah, ya wailana, celakalah kami. Mamba'asana, siapa yang membangunkan kami, mimmarqadina, dari tempat pembaringan kami. Haza mawa'ada rahmanu, inilah satu hari yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Rahman. Wasadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Inilah rupanya hari kiamat. Memba'asana, yang membangunkan kami, mimmarqadina, dari tidur kami. Rokoda artinya tidur, marqadina dari tempat tidur kami. Jadi orang yang memahamkan keliru, dia menafsirkan ayat ini, disangkanya orang kafir itu tidur dalam kubur. Disangkanya orang kafir itu di dalam barzah itu mereka tidur. Kenapa? Yang membangunkan kami dari tidur kami. Mereka ambil sepenggal ayat itu, lalu mereka yakinkan bahwa orang kafir tidak diazab. Karena berdasarkan ayat ini mereka tidur. Tidur mereka di dalam kuburnya. Padahal enggak seperti itu. Yang tersirat daripada yang tersurat itu, bahwa mereka mengatakan, siapa yang membangunkan dari tidur kami, itu sebenarnya yang sejenak ditinggalkan
oleh malaikat mungkar wa nakir. Ditinggalkan oleh malaikat mungkar wa nakir karena tiupan Israfil itu yang sangat dahsyat. Sejenak itulah yang mereka menganggap seperti tidur. Bukan dari mulai mereka masuk ke dalam liang kubur itu. Kalau dari awal mereka masuk ke dalam liang kubur orang kafir itu spontan azabnya langsung datang. Itulah yang dinamakan dengan siksa kubur. Jangan kita menyangka bahwa batu nisan yang tidak bergerak dan tidak keluar asap dan api dari barzah, kita menganggap aman mereka di dalamnya. Padahal mereka itu banyak yang sedang dilecuti dengan cambuk mungkar wa nakir. Bahkan mereka masih banyak lagi yang digigit oleh ular suja'ul aqra. Dan mereka banyak ditakuti oleh malaikat dengan sebab amal kezaliman mereka. Gelap di dalamnya. Makanya jangan pernah merasa aman. Itu adalah salah satu ghurur. Ya. Tertipu kita seolah-olah dengan melihat tidak ada nampak daripada siksaan kubur. Padahal siksaan kubur itu ada. Ya. Takuti dia. Maka baca oleh kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnati azabin nar, min fitnati mahya wa mamat, min fitnati masyihid dajjal. Kumpulkan aja doa itu semua. Afdalnya itu. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, ya. Radhiyallahu anhu. Kumpulkan aja. Kok satu-satu pun boleh juga. Kalau mau pakai ya muqallibal qulub aja sesudah Innaka Hamidum Majid boleh juga. Atau mau pakai Allah mau firli maqaddam tu aja sampai la ilaha illa anta antal muqaddimu wa al-akhiru. Atau ditambah Allahumma inni a'udzubika. Ya tiga-tiga ada riwayat masing-masing ya. Kumpulkan aja. Kita dengan sebab dikumpulkan tu lah maka tak dibaca terus. Kenapa gitu? Karena panjang. Kok mamam baca kalau imam makruh? Kenapa imam makruh manjangannya? Kalau tak izin makmumnya. Kalau makmum boleh, biar aja lambat salam, enggak masalah. Ya tertinggal lah Ustaz 2 rukun fi'li, mana rukunnya lagi kalau salam? Tengok orang. Iya. Ya tinggal Ustaz 2 rukun fi'li, memangnya imam kemana lagi habis salam? Nah, boleh. Munfarid boleh juga. Salat seorang dirinya boleh. Salat seorang dirinya. Orang-orang kafir, ya, mereka itu kekal di selama-lamanya dalam neraka itu. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab, orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia, orang kafir pula. Maka jangan ambil olehmu pemimpin-pemimpin kamu daripada orang-orang yang kafir. La yattakhizim min dunillahi awliya. Jangan kalian ambil seorang pemimpin yang bukan dari golongan kalian. Dari tukar sekarang ayatnya.
Al-Maidah 5 berapa deh? Nah tukar sekarang, Quran sekarang tukar tafsirannya. Bukan lagi aulia tafsiran tuh, kawan-kawan biasa ya, sahabat. Tak tahu dia terjemahan lain masih simpan orang semua. Nah, kalau anak sekarang bisa lah cen-cen tokoh anak baru-baru yang udah lama mana bisa ditarik lagi terjemahan lama itu. Dan musyrik ini orang yang mensyirikatkan Allah, termasuk juga lah musyrik itu meramal-ramal nasib itu, musyrik itu. Macam mana Mama Loren, nasib saya ke depan, dijampinya bolanya, itu bola putar-putar. Kalau rezeki agak payah, katanya, yang betul pula kan, ikan laut pun tak ada, zaman Covid ini payah. Begini-begini nanti saudara akan dapat musibah, habis musibah saudara dapat nikmat, habis dapat nikmat saudara dapat musibah. Nah, itu aku pun tahu, emang iyalah hidup begitulah. Habis dapat nikmat datang musibah, habis musibah emang begitulah hidup. Apa lagi? Orang kata Al-Imam Ghazi, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa hidup ini antara dua ya. As-sabru wa syukru nisfanil iman. Sabar dan syukur itu separuh-separuh dari iman. Hidup itu berkisar antara mendapat nikmat dan mendapat azab. Ketika mendapat nikmat, bersyukur. Ketika mendapatkan azab, sabar. Silih berganti. Cuma kalau sabar itu sampai di dunia saja. Kalau syukur sampai ke dalam surga. Mana ada nanti kita dalam surga sabar? Apa yang mau sabar kan? Awak sabar aja, panas sekali. Mana surga panas sekali? Awak sabar aja, payah kali makannya. Apa yang payah makan di surga? Semua tinggal rasa semua. Orang nenek-nenek aja dari jadi 30 tahun umurnya. Yang nenek 90 tuh, yang kerepot-kerepot tuh, jadi 30 tahun. Nangis nenek Rasulullah, makcik emang kita nenek. Makcik Rasulullah. Ketika Rasul pidato, tidak ada yang tua-tua dalam surga, nangis ya. Kenapa kau nangis? Makcik, kata Rasulullah. Bukankah kau bercakap tadi ya Muhammad, bahwa dalam surga tidak ada yang tua-tua, nenek-nenek? Sedih aku ya Muhammad, karena aku sudah tua ya Muhammad. Ketawa Rasulullah, senyum. Maksudnya kata Nabi, yang tua dimudahkan oleh Allah. Nah, baru ketawa makcik tadi. Senda gurau Nabi itu gitu. Kalau sekarang enggak senda guraunya, jorok-jorok senda guraunya. Ya kan? Maka tukang pantun-pantun sekarang ini bagus-bagus lah yang dipantunkan. Yang kelambu-kelambu ikut dipantunkan. Ini hal-hal intim-intim orang dibaca-baca dipantun. Tak ada etika lagi, akhlak itu. Usah bayar lagi gitu tukang pantun. Kasih limpul ya bagi 2 sono prima ya. Ini mahal dah beragak, sampai 600 sepasang. Macam nak beli apa ya, burung lebat aja, main pasang-pasang ya, yang tentin. Tak apa pantun. Yang begini-begini, yang begini-begini. Bilanglah sayang, makan sayang, coti. Lincip kali. Tak cocok usia itu sama cakap itu bilang. Apa yang mau rumah tangga mau ada warahmah, dia dah talak 2. Orang nasihati rumah tangga kita mantap sikit, jadi enak kan? Ya kan? Enak orang merujuk awak. Di mana kalian tidak cari nasihat nikah sama bapak pulang itu mantap. Aku tengok rumah tangga bagus sekali. Mana kalian itu? 4 bini itu bangun. Ke situ kalau minta apa? Nasihat aja. 4 dah habis bangcang semua, bertumbuk dia semua.
harus nak mendai-mendai lah, nak bagus-bagus ya kan. Abang ipar saya itu almarhum, saya tidak ngajar orang, anakku tak terajar, malas ya. Ada ilmu ada. Boleh itu. Sebenarnya tak boleh memang, tapi sama dia mungkin jadi bumerang, jadi suntuk dia. Kita pun gitu juga kadang ngajarnya kan. Kita ngajarkan orang ikhlas, ngajarkan orang sabar, ngajarkan orang syukur, qanaah. Tapi kadang-kadang kita nggak qanaah, nggak sabar. Kadang malas ngajar di situ lah dia. Karena apa yang disampaikan tidak diamalkan, itu maka sulit. Maka kalau orang alim akhirat itu disitulah beban dia. Kecuali orang alim dunia, tak peduli dia, yang penting cair itu aja. Sampai masalah amal tak masalah, yang penting dapat duitnya itu aja. Kalau orang alim akhirat tidak, jadi bumerang sama dia itu. Terpikir dia, aku dah kukaji masalah ini, cemana aku nih ngamalkannya itu. Itu nggak masuk tuh, disisipin iblis Ustaz. Dari situ iblis. Oh iya, jelas lah. Kalau macam gitu nih, itu aja lah pula apa driver supir itu. Kok kita nih udah lah, dia honyok setan sama iblis sudah. Honyok bahasa kampung namanya. Kamu tahu honyok? Dia honyok begini. Cepat maju, ini honyok, ikut aja lah, lurus. Allah, bahasa cantik obok. Kalau bahasa kami honyok ini. Cuma tak honyok, coba. Dalam sembahyang lupa sama Allah, apalagi luar sembahyang. Logika itu aja, di dalam sembahyang bisa lupa sama Tuhan, apalagi luar. Kan tak mungkin lah pula luar sembahyang dia ingat Allah aja itu luar sembahyang, kan tak mungkin. Sembahyang aja 5 waktu, subuh kunut tinggal, zuhur lupa pula tahiyat awal, asar kada berlebih, maghrib tadi salah pula niat, diniat pula subuh, isya tadi dibawa pula ada takbiratul ihram, baca pula apa doa kunut. Jadi dalam sholat dia lalai, apalagi luar sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang lalai di dalam sholat. Orang tasawuf itulah penafsirannya, tak khusyuk, celaka. Kalau orang fikih melambatkan sholat dengan meninggalkan sholat. Kalau orang thariqah, orang-orang hakikah itu sembahyang mereka itu udah tidak lagi merasa bahwa dirinya lah yang sembahyang, kecuali Allah yang memberikan izin pada dia untuk sholat. Jadi tak ada bekas lagi sama dia. Bekas enggak ada lagi sama dia. Tak nampak lagi kehebatan dia yang memuja itu. Yang hebat adalah Tuhannya. Sholat hakikat tuh. Nah, yang gitu tuh aulia juga lah tuh nanti tuh. Kita ilmunya udah dapat, pengamalannya aja yang belum. Kalau ilmunya alhamdulillah pula ada khatam udah. Kitab Usuluddin itu udah berapa kali tamat udah. Cuman mengamalkan ya tak tamat. Masih lagi hati kita itu cenderung kepada makhluk. Takut dihina makhluk. Takut dicerca makhluk. Dia takut dicerca makhluk, tetapi tidak takut dia dicerca Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Berarti di nomor berapa kan ya Allah? Awak kalau tak ikut-ikut sama orang tu, tak lek-lekan awak, tak sedap pula awak. Tak minum-minum pula sama orang tu minum pula dia. Awak minum juga sedikit, seloki-seloki, tak enak pula perasaan orang tu nanti. Dia mikirkan perasaan orang aja, tidak mikirkan Allah yang menjadikan perasaan dia. Makanya kita ini durhaka kali memang sama Allah itu.
anggap enteng awak sama Allah. Semua dibuat amal itu cerminnya manusia, bukan Allah. Pakai jilbab lah, kata suami. Malaslah bu, aku bang, nanti tengok kawanku tak enak pula awak, macam dah tua kali awak pakai jilbab. Nanti ditengok kawan. Cerminnya kepada manusia. Jangan pesta pakai keyboard. Haram hukumnya, dilarang agama. Tak enak bang, nampak orang awak miskin kali awak. Selalu yang menjadi cerminnya manusia. Bikin sederhana aja lah, panggil agak 300 orang cukup lah tuh. Nggak bisa lah bang, mesti 1.500 lah bang. Tetangga kita semalam 1.400. Nanti tak enak pula awak bang, kalah pula sama dia. Padahal lah bang tahu lah kerja bang. Perdana Menteri. Itu di mana? Di Malaysia. Orang sombong itu kan datangnya kalau udah berlebih. Apa saja kalau udah berlebih datang sombong. Kalau tak ada lebih datang juga sombong. Itu iblis betul itu. Apapun tak ada kelebihannya, dunia tak ada, akhirat pun tak ada. Sombong juga. Nah, itu malaikat pun bingung, kemana dibuang cocok ini. Kalau orang sombong ada tempatnya, neraka jahanam. Udah miskin sombong pula, ini kemana mau ditaruhkan dia? Itu makanya Rasul itu tempahan semua. Rasul itu semua tempahan. Makanya Rasul itu bukan manusia biasa. Memang dia berperangnya seperti manusia, tetapi bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa mengalami kemerosotan nilai iman, moral. Kalau Nabi tidak, sekian hari, sekian waktu semakin naik derajahnya, makamnya naik. Makanya pendapat ahlu sunnah, bermanfaat solawat umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggilah derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan ini hanya boleh diceritakan dalam ta'limiyah, tidak boleh dibicarakan di pasar-pasar. Nanti mereka merendahkan Nabi. Perlu juga Nabi itu ya, dengan selawat kita rupanya tak sangka lah. Jadi merendahkan marwah Rasulnya. Jadi Ustaz, ketika kita memberi nasihat kepada orang, tapi diri kita sendiri belum mampu, apakah kita tetap memberi nasihat sekali untuk menasihati diri kita sendiri? Ya, dalam Al-Quran banyak tuh ayat itu menjelaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah segolongan di antara kamu mengajak orang-orang ke jalan agama Allah dan mencegah orang berbuat kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Al-mu'minun wal-mu'minat awliya ba'duhum ala ba'din ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah segolongan orang-orang mukmin laki-laki, segolongan mukminat perempuan, mereka itu menjadi penolong sebahagian yang lain. Ajak orang berbuat baik dan cegah orang berbuat mungkar. Persyaratan mencegah kemungkaran, mestilah orang itu tidak berbuat mungkar. Persyaratan orang yang mengajak orang berbuat baik, mestilah yang mengajak itu melakukan perbuatan baik. Tetapi Allah mengatakan, ajaklah orang berbuat baik sekalipun engkau belum melakukan kebaikan itu.
cegahlah orang melakukan perbuatan mungkar, sekalipun engkau belum bisa meninggalkan kemungkaran itu. Karena pada setiap orang ada yang menutup jalan dosanya dan membuka dia kepada jalan kebaikan. Dan kadangkala ada orang yang menutup kebaikan orang serta membuka kejahatan pada orang lain. Kalau kita mencegah orang bikin maksiat, walaupun kita juga maksiat, paling tidak kalau dia mengikut tertutup maksiatnya. Ya kan, tertutup kan, berhenti dia kan melakukan maksiatnya. Kita cegah dia berbuat maksiat, paling tidak kita membuka pintu kebaikan kepadanya. Kalau sudah tertinggal maksiat olehnya, maka terbuka pintu kebaikan padanya. Jadi tetap juga disuruh, memang kurang efektif loh. Kurang efektif ngajak anak sholat, ayahnya enggak sembahyang. Kan kurang efektif. Sholat. Dah maghrib sholat. Ayah tak sholat, ayah haid. Ya gitu lah cocoknya, apalagi alasannya. Ya kan? Kalau alasannya patah, sembahyang duduk. Haid lah halangan. Kalau haid tak boleh sembahyang. Cuman anak pun bingung, ada pula laki-laki haid ya. Ini ayahnya langka. Termasuk spesies. Cobalah, anaknya ribut di rumah, diantar ke masjid. Ayah apa lagi itu? Dia pakai bajingan, ribut kalian rumah ni. Antar ke masjid ni, diantar anak dia pun pulang. Berkelahi di masjid, berantam, bertumbuk-tumbuk, terlepak-lepuk, berdepak bunyi. Kadang awak imam tak khusyuk di muka, melah setan budak-budak ni mati sini. Berdepak-depak, keroyak 2, keroyak 3 kawan tadi. Ampun lagi, dia membuat menangis. Aku bilang sama abang aku ya, dalam masjid. Kadang itulah kadang. Sebagian orang tua kita ni kadang dimarahi orang BKM, marah dia. Nah, itulah kadang. Cuma BKM tak marah. Pandai jadi buat langkah. Asalkan takbir imam tadi, main aja terus. Allah, mulai dia buka langkah. Dan pulangnya ketika kita at-tahiyyatu, pulang dia. Kadang-kadang sibuk awak ini akah minum aja nak ngejar dia, enggak dapat. Tak sempat lagi. Allahu Akbar. Marah orang BKM. Datang sama ayah. Bukan masjid kau. Iya. Memang tidaklah pula masjid dia. Tapi jangan pula kita bikin rusuh. Berantem dia kadang kan. Ditolak kawan, dia tercampak. Kena badan awak pas sembahyang. Awak pula mau tercampak dia buat. Jadi, udah tak aman lagi sembahyang di masjid. Kalau tak pandai-pandai. Ya, dah tak aman. Jangankan nak dapat khusyuk. Jangan dapat dosa jadilah. Jangankan mau nambah khusyuk awak berjamaah. Jangan berdosa saja jadilah awak di situ. Kok Jumat dah jelas. Pisang barangan tu pula. Jadi masalah. Pasar 2 silaturahim tu. Masih mantap lagi. Banyak ada makanan tu. Oh iya, banyak ada makanan. Apanya bukan subuh tu. Jumat tu. Kolak, nasi bungkus, mie tiaw, ada aja orang sedekah. Maka sekarang ramai anak-anak tu, 180 orang aja anak-anak tu. Di atas ya, 180 tu. Tak sampai salam tu. Itu saya bilang tadi, asalkan at-tahiyyatul wa imam tadi, dia pun serbu dia turun. Wah, sudah di atas tu. Macam perang Palestin, mbak, wah, styling, meriah ibu-ibu. Tapi alhamdulillah pula punya khotib tinggalan orang tu. Nah, asal saya pulang dah tersangkut deh, alhamdulillah saya bilang. Jadi tak gaduh lagi awak pas tahiyat tu kan aman.
Kalau tadi tinggal apa tak gaduh juga awak, dapat nggak nih kata. Nah, banyak orang sedekah. Tapi kan jadi mengganggu dia kan, sembahyang kan. Ya, jadi concern mengganggu. Sudahlah sini dulu ya. Satu lebaran itu kan? Ngaji kita pagi minggu. Oh iya, satu lebaran. Barat. Ada Pak stylingnya gitu. Saya minta agak jam jualan loh. Kalau tarbiyah dulu ada nasi lemak pakai telur sambal. Sekarang ini saya tengok tak ada, pisang pun tak ada saya tengok lagi. Tak diterima orang tu kan, disuruh membawa lagi. Iya kadang dia dapat pahala, dapat dosa. Di antara pisang kan Jumat dia pulang dah. Tak sampai Jumat bang, nanti aja pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana masuk malam. Malam juga ya? Masuk juga. Kata barat geramnya.